Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Apa? Ketua tiba-tiba berdiri. Sepengetahuannya, hanya ada 3 pemburu yang disebut Raja oleh Nyonya Shino. Dan tanpa terkecuali, mereka semua adalah orang-orang yang dapat mempengaruhi dunia. Ini adalah puncak dari pemburu. Dan sekarang ada lagi Cheng Jinwoo di antara mereka. Jadi itu berarti Cheng Jinwoo juga memiliki kekuatan yang sama dengan pemburu tingkat nasional? Direktur bertanya pada Nyonya Shino. Tapi dia menggelengkan kepalanya. Kuat? Apa? Ketua mengerutkan kening. Wakil direktur sangat memahami suasana hati direktur saat ini. Bagaimanapun, saya bereaksi dengan cara yang sama setelah mendengar jawaban yang sama. Nyonya Shino menghela nafas. Kuat? Sepertinya butuh penjelasan. Kuat? Dia berhenti sejenak. Saya pikir kalian berdua harus sangat menyadari kemampuan saya. Direktur dan wakil direktur mengangguk serempak. Ketua berbicara lebih dulu. Kamu mengatakan bahwa yang terbangun semuanya terhubung dengan kekuatan di sana, kan? Dengan menatap mata para pemburu, Nyonya Shino bisa merasakan jalan yang terhubung dengan yang terbangun. Dan terkadang akan ada yang terbangun yang bersinar terang karena kekuatan di sana terlalu kuat. Orang-orang ini adalah apa yang dia sebut Raja. Jadi apa bedanya dengan Seong Jinwoo? Mengingat kenangan saat itu, Madam Shino gemetar lagi. Saat aku menatap matanya, kegelapan di dalam dirinya menatapku. Oh, tidak. Dia adalah kegelapan itu sendiri. Tapi dia telah membantu banyak orang. Menurutku dia bukan orang yang jahat. Balas wakil direktur dengan tidak sabar. Jika Hunter Seong Jinwoo sangat jahat, maka dia akan membunuh 2 bawahan yang menarik senjata mereka di tempat. Tapi Hunter Seong Jinwoo membiarkan mereka pergi tanpa ragu. Nyonya Shino menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengatakan bahwa Hunter Cheng Jinwoo sangat jahat, wakil direktur. Mata Madam Shino sangat ditentukan. Kuat? Saya berbicara tentang sumber kekuatannya. Kuat? Direktur meletakkan tangannya di dagunya dan mendengarkan dengan sangat hati-hati. Tapi dia pemburu yang kuat, seharusnya tidak diragukan lagi. Dia bertanya pada Madam Shino. Nyonya Shino mengangguk. Kuat? Kekuatan Hunter Cheng Jinwoo tidak dipinjam dari suatu tempat. Kekuatannya tidak berasal dari bagian itu, dan kekuatan yang dia gunakan sendiri tidak dibatasi oleh bagian itu. Artinya, kuat, tanpa batas. Wakil direktur yang berbicara sendiri tiba-tiba gemetar. Sungguh tak terbayangkan betapa kuatnya kekuatan tanpa batas itu. Mendengarkan kata-kata kedua pria itu, sutradara berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia mengangguk seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Nyonya Shino, Anda telah bekerja keras. Setelah mengantar Nyonya Shino pergi, direktur dan wakil direktur datang ke bawah tanah biro manajemen Hunter bersama. Bos, ini mau kemana? Kuat, 9 lantai di bawah tanah. Apakah tidak ada kantor pencatatan? Selain file, ada beberapa hal lain di sana. Melihat jumlah yang menurun secara bertahap di lift, direktur melanjutkan. Bahkan jika kamu tidak bisa mengandalkan kekuatan Nyonya Shino, kamu harus menggunakan kekuatan lain untuk membawanya kembali. Mudah. Kuat. Jika Cheng Xiaoyu benar-benar memiliki kekuatan besar seperti yang dikatakan Nyonya Shino, maka tidak masalah apakah kekuatan itu milik terang atau gelap. Bahkan pisau yang diangkat untuk melindungi diri sendiri hanyalah senjata pembunuh di mata orang lain. Sekarang, sutradara sangat ingin mendapatkan pisau bernama Cheng Jinwoo ini. Setelah kepala suku mencapai lantai 9, dia memutar kenop pintu dan berjalan masuk. Beberapa anggota staf di jalan memberi hormat padanya, tetapi dia mengabaikan mereka dan berjalan melewatinya. Ingat portal kelas S yang asli? Tentu saja aku ingat. Wakil direktur sedikit bingung dengan pertanyaan atasannya. Bagaimana mungkin untuk melupakan ruang bawah tanah yang tidak terkendali yang hampir mengubah seluruh bagian barat negara M menjadi reruntuhan? Untuk mengumpulkan pemburu terkuat di dunia untuk diselamatkan, negara M berhasil menangkap monster level boss yang melarikan diri dari portal level S setelah membayar harga yang sangat mahal. Tapi hanya 5 yang selamat. Lebih dari selusin pemburu teratas kalah untuk Warcraft yang satu ini. Tanpa pengorbanan mereka saat itu,
Tidak diketahui apakah negara M masih bisa eksis sampai sekarang. Oleh karena itu, negara M memberi 5 pemburu yang menyelamatkan diri mereka status yang sama dengan negara, dan ini adalah asal dari pemburu nasional. Quote, Naga Kamish. Yang dikatakan sutradara adalah nama monster yang menyebabkan tragedi terbesar dalam sejarah. Samar-samar aku ingat apa yang dikatakan pemburu sihir 039. Kamish adalah percikan abadi? Setelah memasuki ruangan terakhir, direktur membuka lemari besi, dan sebuah batu rune di bawah pengawasan ketat muncul di depan mereka berdua. Wakil direktur terkejut. Apakah ini? Apakah itu orangnya? Kepala suku meletakkan tangannya di kotak kaca yang dilapisi rune. Ini adalah batu rune yang ditemukan di tubuh Kamish itu, katanya sambil tersenyum. Setelah berhasil memburu Kamish, 2 pemburu tingkat negara bagian telah menetap di negara M. Dengan kata lain, kedua pemburu itu adalah hadiah dari Kamish untuk negara M. Setelah itu, untuk mencegah tragedi seperti itu terjadi lagi, negara M mendirikan administrasi pemburu untuk memperkuat kekuatan para pemburu. 8 tahun telah berlalu sejak itu. Di antara 5 pemburu yang selamat di awal, tidak ada pemburu ajaib, jadi batu rune Kamish telah tidur di bawah tanah Biro Manajemen Pemburu Negara M, menunggu kedatangan pemiliknya. Melihat batu rune di kotak kaca, kepala suku tersenyum penuh arti. Kamish sekali lagi akan membawa hadiah berharga ke negara ini. Bab 136 Peringatan Min Shijun. Saudaraku, konon penjara bawah tanah yang muncul kemarin sulit bagi kami untuk mendapatkan izin. Setelah mendengarkan bawahannya, Zhao Zhengshu, presiden dari Knights Guild, merendahkan wajahnya. Kuat, apa? Ketidaksenangan sang kakak membuat wakil presiden Zheng Luntai buru-buru menambahkan penjelasan. Aku dengar nilai pengukuran Dungeon yang diukur oleh asosiasi agak tinggi. Apakah ini penjara bawah tanah level S? Tidak, sepertinya sudah mencapai nilai pengukuran maksimum A level. Terlihat rumit. Jika itu adalah penjara bawah tanah level S, mereka bisa menyerah begitu saja. Karena tidak ada Knights of S level Hunter, mustahil untuk berhasil menyerang Dungeon level S. Jika Anda ingin menyerang ruang bawah tanah level S, Anda mungkin harus memanggil semua pemburu level S dari seluruh negeri seperti insiden Pulau Qizhou. Namun, jika hasil pengukuran kekuatan sihir penjara bawah tanah adalah H level, situasinya sangat berbeda. Sebagai salah satu dari 5 guild besar di negara H, bahkan jika penjara bawah tanah level A tidak berhasil direbut, opini publik orang-orang akan menjadi buruk. Posisi mereka cukup tangguh, dan jika mereka tidak mendapatkan izin penjara bawah tanah kali ini, akan semakin sulit bagi mereka. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Oke. Jika kita menyerah, penjara bawah tanah level ini pasti akan diambil alih oleh serikat kota terkenal. Serikat kota yang terkenal di selatan danau. Mendengar kata, kota terkenal, kata Zhao Zhengshu dengan marah. Maksudmu menyerahkan ruang bawah tanah yang muncul di depan guild kita ke Emma Dongsu? Hanya itu yang saya katakan, saudara. Bahkan jika mataku kotor, aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Saudaraku, apakah maksudmu kita akan menyerbu penjara bawah tanah ini? Meski geram, Zhao Zhengshu tetap tutup mulut. Ini juga tidak mungkin. Karena kata-katanya akan mempengaruhi kehidupan anggota guild. Tidak peduli seberapa marahnya dia tidak bisa setuju begitu saja. Pemburu level A dari guild kami sama sekali tidak lebih buruk dari pemburu level A dari guild besar lainnya. Tidak hanya itu, pemburu level A dari guild mereka, baik dalam jumlah maupun kualitas, sebanding dengan guild pemburu nomor 1 di negara haji. Sayang sekali para ksatria tidak memiliki pemburu peringkat S. Hanya karena tidak ada pemburu level S, guild mereka akan menghadapi situasi dikeluarkan dari 5 guild besar. Jika itu adalah penjara bawah tanah tingkat A biasa, anggota elit serikat pekerja dapat sepenuhnya menyerangnya dengan sukses. Namun, jika tidak ada pemburu level S di penjara bawah tanah level A tertinggi, dia tidak akan bisa menjamin nyawa anggota guild. Bahkan jika itu diklasifikasikan sebagai penjara bawah tanah tingkat A, kesulitan bea cukai sangat dekat dengan penjara bawah tanah tingkat S. Asosiasi pemburu juga ragu untuk melamar mereka karena pertimbangan ini. 039. Melihat keraguan-raguan Zhao Zhengshu, Zheng Luntai berbicara lagi dengan hati-hati. Saudaraku, jika penjara bawah tanah ini berubah menjadi penjara bawah tanah merah, maka kita akan mati. Mungkin. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.